Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nur Aini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi menu bar pada SPSS. Yang pertama ini ada menu file. Menu file ini di sini berfungsi untuk menyediakan perintah-perintah terkait manajemen file. Di antaranya itu ada new, open database, read text data, save as, dan lain-lainnya. Yang kedua ini ada menu edit. Menu edit ini berfungsi untuk sunting atau edit data. Di antaranya itu ada undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada menu view. Menu view ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Di antaranya itu ada status bar, tools bar, menu editor, font, dan lain-lainnya. Yang keempat ada menu data. Menu data ini berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan data, seperti menggabungkan data, validasi data, dan lain-lainnya. Submenunya ini ada define variable property, set measurement level for unknown, copy data properties, dan lain-lainnya. Yang kelima ini ada menu transforms. Menu transform ini berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Di sini submenunya itu ada compute variable, programmability transformation, dan lain-lainnya. Yang keenam ada analis, menu analis. Menu analis ini berfungsi untuk melakukan analis statistika, mulai dari analis statistika deskriptif hingga analis regresi, parametrik, serta non-parametrik. Submenunya ini ada report, deskriptif statistik, tables, compare names, dan lain-lainnya. Terus ada juga di sini menu direct marketing. Direct marketing itu menu bar yang digunakan untuk analisis pemasaran untuk mengoptimalkan suatu bisnis. Yang ke-8 ini ada menu graph. Menu graph itu berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Submenunya itu ada chart builder, graph template user, compare subgroup, regression variable plots, regressive dialog. Yang ke-9 ini ada menu utilities, berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Di sini itu submenunya ada variable, OMS control panel, OMS identifiers, dan lain-lain ini. Yang ke-10 ada menu add-ons, itu berfungsi untuk menyediakan paket instalasi SPSS lainnya, baik aplikasi, modul, dan extension. Ini ada submenunya application, service, sama programmability extension. Lalu yang ke-11 ada menu window. Di sini berfungsi untuk menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya split, mengganti aktif window, mengatur tampilan awal atau reset, dan minimize gitu di sini. Dan di terakhir, menu help. Menu help ini berfungsi untuk menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Menunya ini ada topik, tutorial, case studies, dan lain-lainnya. Lalu ada juga tools bar pada SPSS. Yang pertama ini ada open data document. Open data document ini berfungsi untuk membuka file yang tersimpan. Ini save this dokumen untuk menyimpan dokumen yang sedang aktif. Print itu untuk mencetak dokumen, mencetak data yang aktif. Lalu di sini ada recall recently used dialog. Ini berfungsi untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Ada undo untuk membatalkan perintah sebelumnya, redo untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Ada juga go to case, itu berfungsi untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Sini nih, yang go to variable itu untuk menyorot variabel tertentu atau yang spesifik.
Di sini ada juga variabel, berfungsi untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Ada juga run descriptive statistik, itu menjalankan fungsi statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Variabel yang disorot pada lembar kerja aktif akan diproses untuk analisis statistika deskriptif. Yang di sini. Lalu ada fin. Fin ini berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Sini nih. Terus di sini juga ada insert case nih yang ini. Insert case ini berfungsi untuk menambah kasus baru di sel yang disorot. Lalu di sini juga ada insert variable. Nah, insert variable ini berfungsi untuk menambah atau menyisipkan variabel baru. Ya, lalu ada split file. Ini untuk memecahkan database berdasarkan variabel. Hal ini dapat mempermudah analisis mengkhususkan terhadap variabel-variabel tertentu. Lalu di sini ada weight case, itu untuk menentukan bobot variabelnya. Lalu di sini juga ada select case, itu untuk menyorot kasus yang spesifik. Ada juga value labels, ini untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Lalu ada juga use variable set, berfungsi untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Di sini ada juga show all variable. Ini untuk menampilkan semua variabel. Yang terakhir ini ada spell check, yaitu untuk mengecek kesalahan eja data. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.